Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini dengan izinnya Allah kembali mengumpulkan kita dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah sampaikan dan curahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah melanjutkan tadabbur surah Yusuf dimulai dari ayat 11 sampai ayat 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di beberapa ayat sebelumnya yang telah kita tadabburi kemarin. Kita kemarin berakhir di cerita Nabi Yusuf di mana saudara-saudara Nabi Yusuf ya yang jumlahnya 10 atau 11 ya datang kepada ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main atau jalan-jalan gitu ya. Mereka berkata, "Arsilhu ma'ana ghadan." Ya. "Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Itu setelah mereka kemarin kita sudah tadabburi mereka berdiskusi berembuk untuk membuat makar kepada Nabi Yusuf yang mana keputusan yang diambil adalah membuang Nabi Yusuf dan melemparnya ke sumur gitu ya. Lalu mereka pun mulai mengeksekusi hasil kesepakatan mereka tersebut dan datanglah kepada ayah mereka dan meminta supaya sang ayah mengizinkan. Arsilhu ma'ana ghadan. Utuslah dia bersama kami atau biarkan dia pergi bersama kami wahai ayahanda besok yarta' wa yal'ab supaya dia bisa bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami baginya Yusuf itu betul-betul akan menjaganya dengan baik. Kami akan mengawasinya, menjaganya dengan baik ya. Lalu apa jawaban sang ayah? Nabi Yakub alaihissalam, qala, Nabi Yakub berkata, inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya sungguh betul-betul membuat aku sedih kalau kalian pergi membawanya. Ya, ya tentu ini karena eh, posisi Nabi Yusuf yang sangat istimewa di hati ayahnya Nabi Yakub. Ya, beliau khawatir, sedih sekali kalau seandainya anak tersebut pergi darinya. Ya, jadi memang sayang yang sangat berlebihan yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga untuk hilang sejenak saja, mungkin beberapa jam saja beliau merasakan sedih. Wa akhafu ya dan juga aku takut. Tadi sedih karena sedih berpisah dengan anaknya, tidak melihatnya dalam waktu beberapa jam ke depan dan di waktu yang sama juga wa akhafu dan aku takut an yakulahu dzi'bu kalau nanti dia dimakan oleh serigala. Jadi sudah ada firasat ini ya. Sudah ada firasat kalau nanti yang akan dibawa yang akan dikambing hitamkan adalah serigala ya. Nah, tentunya anaknya juga nanti mencatat perkataan ayahnya ini karena kemarin waktu minta izin ayahnya mengatakan saya takut nanti dimakan serigala, ternyata benar. Sandiwara yang mereka buat juga berdasarkan cerita serigala ini. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Aku takut kalau seandainya serigala nanti memakan si Yusuf itu wa antum anhu ghafilun. Sementara kalian sedang lalai daripadanya. Sementara kalian sedang asik bermain, ya bersukaria dan kalian meninggalkan adik kalian ini tanpa pengawasan. Itu firasatnya Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya meminta izin untuk membawa Yusuf bermain dan bersenang-senang. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa jawaban sang anak-anak tersebut? Mendengar ayahnya mengkhawatirkan Nabi Yusuf alaihissalam, qalu mereka berkata, la in akalahu dhi'bu. Sungguh jika sampai serigala memakannya wahai ayahanda, wa nahnu usbah, sementara kami sebanyak ini. Jumlah kami ada 10, 11 orang ya. Saya yakin 10 ya karena Bunyamin mungkin tidak diajak. Atau mungkin Bunyamin diajak tapi masih kecil sekali. Tapi saya pikir nggak diajak ya karena memang Bunyamin ini adiknya Nabi Yusuf. Kata mereka, kalau seandainya dimakan Yusuf oleh serigala, sementara kami sebanyak ini,
Inna idzal la khasirun. Kalau begitu berarti kami ini orang-orang yang merugi. Merugi di sini maksudnya orang-orang yang bodoh, tidak bisa diandalkan, ya, tidak bisa dipercaya, tidak amanah, orang-orang lemah semuanya. Ini maksudnya merendahkan diri, tapi sebetulnya menyindir begitu ya. Berarti ayah menganggap kami ini orang-orang yang tiada guna, orang-orang yang nggak bisa dipercaya dong kalau begitu. Ya, bagaimana mungkin Yusuf dimakan serigala sementara jumlah kami sebanyak ini, wahai ayah? Kalau itu terjadi berarti ayah menganggap kami atau kalau ayah tetap kekeh dengan pikiran itu berarti ayah menganggap kami anak-anak yang tiada tiada guna atau tiada memiliki kemampuan apa-apa. Ya, itu cara mereka untuk merayu ayahnya ya, sehingga ayahnya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu benar ya, dengan menghadapi desakan sang anak begitu rupa dan biasanya memang begitu ya. Kalau orang tua sudah didesak oleh anaknya dengan suatu retorika, ya memang kadang-kadang orang tua tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa karena daripada cari ribut, ya kadang-kadang orang tua nggak suka ribut dengan anak ya, karena biasanya kalau anak diajak ribut, ya minggat, kabur, ngambek dan seterusnya. Nah, orang tua biasanya memilih untuk tidak masuk kepada hal tersebut, meskipun kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus waspada ya. Kadang-kadang ada saatnya kita memang harus tega sama anak. Biar dia marah, biar dia ngamuk, biar dia ngambek. Kalau seandainya yang akan dia lakukan itu sesuatu yang membahayakan, terutama untuk agamanya. Mungkin minta izin mendaki gunung, tetapi perginya bersama pasangan, ya, temannya kah, pacarnya kah, nauzubillah ya. Nah, seorang orang tua harus tega, biar dia berajuk, biar dia guling-guling di tanah sekalian, nggak usah diizinkan. Karena memang biasanya pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam waktu tersebut. Nah, namun demikian halnya dengan Nabi Nabi Yakub alaihissalam, ya, karena juga beliau seorang manusia menghadapi desakan anaknya yang sedemikian rupa, dan beliau hampir tidak punya alasan ya untuk tetap mencegah Nabi Yusuf tidak bisa ikut bersama abang-abangnya. Maka akhirnya Nabi Yusuf dilepas pergi atau dibiarkan pergi untuk katakanlah menganggap sang anak-anaknya yang lain supaya supaya tidak dikira ayahnya tidak percaya kepada mereka. Lalu Nabi Yakub membiarkan anak-anaknya membawa Yusuf. Falamma dhahabu bihi, falamma dhahabu bihi, maka tatkala mereka, nah ini yang kita tadaburi pagi ini Bapak dan Ibu. Falamma dhahabu bihi, maka tatkala mereka pergi dengannya, mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah hutan ya, tempat mereka biasa bermain. Lalu wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Dan kemudian mereka berkumpul sepakat untuk menjadikannya di sumur yang paling gelap, di kegelapan sumur, di dasar sumur yang sangat gelap. Jadi bukannya bermain-main ya, memang langsung pergi ke hutan, langsung menuju sumur yang sudah direncanakan akan dibenamkan Nabi Yusuf di sana. Jadi eh, skenario main-mainnya pun tidak dilaksanakan sama sekali, karena di sini Allah katakan, tatkala mereka membawanya, mereka langsung berkumpul bersepakat untuk menjadikan Nabi Yusuf tersebut fi ghayabatil jubbi, di dalam kegelapan sumur. Yang sumur ini terletak di antara Mesir dan Palestina, Bapak Ibu ya. Konon katanya masih ada hari ini. Saya juga belum pernah mengunjunginya. Nah, sumur yang dalam tapi airnya tidak tinggi ya. Airnya mungkin ada tapi di bawah. Ya. Dan akhirnya mereka menjebloskan Nabi Nabi eh, Yusuf ke dalam sumur ya, dengan tali mereka ulurkan ke bawah. Kemudian dalam riwayat dalam tafsir At-Tabari saya baca, begitu sampai Yusuf di tengah-tengah sumur tersebut, lalu mereka lemparkan Yusuf ke bawah. Sampai akhirnya Yusuf terjatuh ke bawah dan terendam di air ya, meskipun airnya tidak terlalu tinggi. Nah, tentunya sebagai anak yang waktu itu masih remaja, masih kecil ya, kira-kira berumur 13 tahun, 14 tahun, Nabi Yusuf menangis sejadi-jadinya. Beliau memanggil nama ayahnya, ya Abatah, gitu. Wahai ayahku sayang, ya Yakub, ya. Beliau meminta pertolongan dan beliau juga menghibah, ya, menghibah dan memelas kepada abang-abangnya, ya. Lalu abang-abangnya tidak menggubris sedikit pun ya, tidak memohon, tidak tidak menyambut sedikit pun. Bahkan ketika Nabi Yusuf berusaha untuk memanjat ke atas pelan-pelan, begitu posisinya sudah mau ke atas, ditendang lagi oleh abangnya ke bawah.
Ya, sebelum dijebloskan ke dalam sumur, Bapak dan Ibu, tentunya Nabi Yusuf ini disiksa dulu ya. Itu kita baca dalam riwayat dalam tafsir At-Tabari, disiksa dulu, dipukul habis-habisan oleh abang-abangnya, dan hampir saja Nabi Yusuf tewas waktu itu, dibunuh, dicekek, ditendang, dipukul. Kalaulah bukan salah seorang saudaranya yang bernama Yahuda ya, yang sudah mengambil perjanjian dari saudara-saudaranya lain bahwasanya mereka tidak akan membunuh Yusuf. Mereka tidak akan sampai membunuh Yusuf, ya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dalam keadaan sakarat itu tidak mati, dilemparlah ke dalam sumur. Begitu Nabi Yusuf sampai di bawah dan Nabi Yusuf berusaha naik ke atas, kemudian saudaranya kemudian melemparinya kembali ke bawah, menendangnya dengan kaki atau mungkin melemparinya dengan batu dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka mau membunuh, menghabisi nyawa Nabi Yusuf. Kembali Yahuda tampil, mencegah tangan-tangan saudaranya untuk membinasakan atau menewaskan Yusuf. Kemudian kita kembali kepada ayat. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu. Tatkala mereka telah sepakat, telah membawa Nabi Yusuf, dan kemudian tadi telah disiksa, ya, dibuli, dipukul, ditendang, dicekek, dan lain sebagainya. Kemudian mereka jadikan Nabi Yusuf di kegelapan dasar sumur yang gelap. Lalu kata Allah, wa auhayna ilaihi. Dan pada saat proses itu terjadi atau peristiwa yang sangat menyedihkan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat Jibril membisikkan ke telinga Nabi Yusuf alaihissalam. Wa auhayna ilaihi. Ya, dan kami wahyukan kepadanya, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di saat beliau sedang berada di dalam sumur tersebut, dalam keadaan sakit, kesakitan, dalam keadaan luka dan berdarah-darah. Lalu Allah mewahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril dengan mengatakan, la tunabbi'annahum bi amrihim. Tenang wahai Yusuf, ya. Tenang, tidak usah takut, tidak usah sedih, tidak usah khawatir. Sungguh kamu akan mengabarkan kepada mereka tentang perbuatan mereka. Nah, di sini bisa difahami langsung Bapak dan Ibu bahwasanya, ya, sebelum kita lanjut kepada cerita selanjutnya, Nabi Yusuf ini akan diselamatkan, dan Nabi Yusuf di situ tahu bahwasanya dia akan selamat, ya, karena waktu itu langsung Allah mengirimkan malaikat Jibril membisikkan di telinga Nabi Yusuf bahwasanya nanti Nabi Yusuf akan menceritakan kepada saudara-saudaranya tersebut tentang apa yang mereka perbuat, tentang tipu daya mereka kepada ayah mereka, menipu ayah, mengatakan akan membawa Yusuf untuk bermain dan bersenang-senang, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dan seterusnya, ya. Jadi itu nanti akan diceritakan kembali oleh Nabi Yusuf nanti, ya, ketika kita berjumpa dengan cerita tatkala terjadi pacaklik dan akhirnya saudara-saudara Yusuf ini datang ke istananya Yusuf untuk antri mengambil bantuan sembako, dan disitulah Nabi Yusuf, ya, yang tidak mereka kenal, sementara Nabi Yusuf mengenal wajah-wajah mereka, tapi tidak sebaliknya, karena memang biasanya orang kalau sudah tinggal di istana berubah, ya, berubah dari wajah yang dulu, ya, mungkin jadi kinclong, bersih dan sebagainya, sementara Nabi Yusuf masih mengenali abang-abangnya. Nah, di situ Nabi Yusuf nanti akan menyamar, berpura-pura tidak kenal dengan mereka, tapi Nabi Yusuf ketika datang giliran abang-abangnya mengambil gandum, Nabi Yusuf mengatakan, saya akan lakukan suatu hal ketika saya tekan liter ini atau alat untuk menakar gandum itu, maka dia akan memberikan informasi kepada saya. Nah, betul ketika itu dilakukan, ya, Nabi Yusuf menceritakan, ternyata kalian punya cerita begini dan begini. Dulu kalian punya saudara yang kalian hasad kepadanya, lalu kalian berbuat makar, menipu ayah kalian, kemudian kalian bawa adik kalian tersebut bermain-main dan kemudian kalian jebloskan dalam sumur, ya, dan kemudian kalian jual dia kepada pedagang dan seterusnya. Ya, Nabi Yusuf tahu karena memang beliau korbannya, kan. Sementara abang-abangnya tidak menyadari. Abang-abangnya hanya mengangguk, tertunduk malu dan begitu, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan latunabbi'annahum bi amrin. Allah mengatakan saat Nabi Yusuf berada di dasar sumur tersebut, ya Yusuf, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Sesungguhnya latunabbi'annahum bi amrihim. Akan datang nanti waktunya, kamu akan beritakan kepada mereka semua. Akan kamu ceritakan kepada semua, akan kamu diktekan kepada mereka dari A sampai Z tentang apa yang dulu mereka perbuat kepada engkau. Latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Akan kamu ceritakan kembali kepada mereka tentang perangai mereka ini, tentang tindakan, perbuatan atau makar mereka ini. Wahum la yash'urun, dan mereka
tidak merasakannya, ya. Baik tidak merasakan waktu itu ketika Nabi Yusuf dapat wahyu, abang-abangnya kan nggak melihat ya. Mereka tidak melihat dengan matanya, malaikat Jibril datang mendekati Nabi Yusuf, sehingga mereka kalau seandainya mereka tahu tentu lain lagi ceritanya ya. Tapi karena mereka nggak tahu, bahkan mengira Yusuf akan mati, hilang dan seterusnya, mereka biarkan. Atau bisa juga diartikan dengan wahum la yash'urun, yaitu pada saat nanti. Di saat nanti abang-abangnya datang ke istana Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf bercerita atau menyebutkan rahasia-rahasia mereka, sementara mereka nggak sadar kalau yang sedang bercerita itu adalah eh, adik kandungnya sendiri, yaitu Yusuf yang telah dulu mereka binasakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, nah itu akhir cerita tadi bagaimana Nabi Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam sumur oleh abang-abangnya dan terperangkap di dasar sumur, begitu berusaha naik ditendang lagi ke bawah, dilempar dengan batu, bahkan sampai sakarat. Kalaulah bukan karena Yahuda ya, ya tentunya dengan pertolongan Allah dan eh, Yahuda yang memperingatkan abang-abangnya tentang kesepakatan mereka sebelum mereka membawa Nabi Yusuf, bahwasanya bagaimanapun mereka menyiksa Yusuf tidak boleh sampai mati begitu. Maka setelah itu Bapak Ibu lompat ceritanya, setelah adiknya dibuang ke sumur, kemudian hari berangkat sore dan menuju maghrib, lalu datanglah malam, maka waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka, ke sepuluh-sepuluhnya ya, atau 11-10 lah. Waja'u abahum, mereka semua datang kepada ayah mereka, itu Nabi Yakub alaihissalam, isya'an, di waktu isya. Setelah sholat isya, ya mungkin waktu itu belum belum ada sholat isya, artinya malam hari lah, jam 8, jam 9 ya. Ya bekun, menangis. Masya Allah ya, berpura-pura menangis ya. Ahli sandiwara semua, jago acting. Ya, dan ditambah memang hari agak remang-remang begitu ya. Dan itu memang kelicikan mereka di situ. Datang malam-malam bersama-sama dalam kondisi remang-remang ya, dan pura-pura menangis. Sehingga karena malam gelap, remang-remang, eh, Nabi Yakub tidak sampai melihat gestur wajah mereka, apakah berpura-pura atau sungguh-sungguhan gitu ya. Tapi yang jelas ada suara tangisan. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka di waktu malam, ya, karena mungkin memang kembalinya sudah sore, tapi nggak langsung menghadap ayah. Sembunyi-sembunyi dulu, begitu nanti malam sudah gelap, karena dulu belum ada lampu kayak sekarang. Mungkin lampunya lampu apa namanya, lampu permak gitu ya, lampu lampu togok gitu ya. Eh, Mereka datang kepada ayahnya dengan menangis, menangis terseduh-seduh gitu ya, terisak-isak. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata sambil terisak menangis, ya abana, wahai ayah kami, ya abana ya, wahai ayah kami, inna dhahabna, ya, mereka menyeru ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, inna dhahabna nastabiku, ya wahai ayah, sebagaimana kemarin kami minta izin kepada engkau untuk membawa Yusuf bermain, bersenang-senang, berlari-lari, ya. Kami pergi dengan Yusuf untuk berlomba-lomba, berlomba pacu lari gitu, bersenang-senang, pacu lari, ya, bergembira ria. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Dan kami tinggalkan si Yusuf di dekat barang-barang kami. Nah, di sini aja udah bohong kan? Kemarin katanya akan menjaga dengan segala, dengan seksama. Ya, kalau seandainya terjadi apa-apa dengan Yusuf, berarti kami ini orang-orang bego semua begitu. Ya, luar biasa kemarin kan? Aktingnya begitu. Sekarang tiba-tiba kembali kepada ayahnya mengatakan, ya, lupa dengan perkataan yang kemarin. Mereka mengatakan kami lagi asik-asik main, wahai ayah. Lalu Yusuf kami tinggalkan dekat barang-barang kami. Nah, mana janjinya kemarin yang mau ngajak Nabi Yusuf bermain? Kan katanya kemarin narta wa nal'ab, kan? Yarta wa yal'ab. Ya harusnya tentu Nabi Yusuf diajak juga bermain gitu kan? Kan dia sudah cukup besar. Umur 12 tahun, 13 tahun itu Masya Allah sedang aktif-aktifnya bermain. Tapi di sini enggak. Dan nampak kebohongan di sini. Mereka mengatakan kami pergi bermain-main, sedang asik bermain-main, dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, dekat ransel-ranselnya begitu. Lalu apa yang terjadi wahai ayahanda? Fa'akalahu dhi'bu, tiba-tiba ternyata ketika kami sedang asik bermain, datang seekor serigala memakannya. Ya, padahal serigala itu tidak pernah memakan Bapak Ibu. Ya, serigala itu mencabik-cabik ya. Kalau memakan berarti langsung menelan ya. Sementara serigala tidak menelan. Serigala mengunyah dulu, mencabik-cabik dulu, baru ditelan gitu kan. Ini langsung dimakan. Fa'akalahu dhi'bu.
ya. Lalu dimakan dia oleh serigala. Ini kebohongan yang kedua, ya. Artinya kesilap lidahan yang kedua. Wa ma anta bimu'minin lana, dan pasti kata mereka, wa ma anta bimu'minin, dan engkau tidak percaya kepada kami. Pasti ayah nggak percaya sama kami. Nah, biasalah ya kalau kita bawakan ke acting ala-ala Indonesia. Iya ya, Yusuf kemarin kami ajak main-main ketika kami sedang asik-asik bermain, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang bawaan kami, dekat ransel-ransel kami. Tapi yang terjadi, wahai ayah, ternyata datang seekor serigala buas memangsa adik kami Yusuf, ya Allah. Kami tahu ayah nggak akan percaya sama kami gitu. Wa ma anta bimu'minin lana. Kami tahu ayah nggak akan percaya sama kami walau kunna shadiqin, ya. Meskipun kami adalah orang-orang yang biasanya benar. Walau kunna shadiqin, ya. Walaupun kami sebelum ini ayah tahu kami orang-orang yang jujur, ya. Kami orang-orang yang terpercaya. Tapi kali ini mungkin ayah nggak akan percaya. Karena mereka tahu Nabi Yakub sangat sayang kepada anaknya, dan memang sudah ada kecurigaan dari awal, ditambah lagi banyak kontradiktif dari ceritanya kan. Kemarin bilang mau ngajak main-main, sekarang ceritanya adiknya ditinggal sendirian, mereka asik main-main. Yang kedua mengatakan serigala memakan, padahal serigala tidak memakan tapi mengkoyak-koyak, mencabik begitu ya, dan seterusnya. Ya memang akhirnya dimakan tentunya. Jadi kata mereka, mungkin ayah nggak percaya sama kami, atau ayah pasti nggak percaya sama kami, meskipun kami ini sebelumnya adalah orang-orang yang jujur. Ayah tahu kami orang yang jujur kan, tapi kali ini kami tahu, kami yakin ayah nggak akan percaya sama kami. Ya begitulah yang ngenyek istilahnya, ngenyek, pura-pura sedih, pura-pura bersalah, tapi sebetulnya ya juga ngenyek ayahnya. Lalu bapak dan ibu, karena sang ayah memang terlihat tidak percaya wajahnya begitu ya, dan ayah juga tidak tidak mau harus ngomong apa, mau marah, mau menampar, mau nendang. Ya mungkin kalau kita ya nggak peduli ya, apapun omongan sang anak-anak tersebut, karena kemarin sudah janji akan menjaga. Sekarang tiba-tiba datang pulang mengatakan sang adik telah dimakan serigala. Mungkin kalau ayah-ayah zaman sekarang langsung naik pitam ya, ambil ikat pinggang, ambil balok kayu, dihabisi itu anak-anak karena sudah membuat adiknya celaka. Apalagi adiknya adalah anak yang paling disayang sang ayah. Tapi inilah keteladanan Nabi Yakub, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Seorang nabi yang sangat sabar, seorang nabi yang sangat bijaksana, ya. Beliau tidak serta-merta langsung naik pitam, naik darah, ya, mencekik anak-anaknya, enggak. Beliau dengarkan dengan seksama, ya. Beliau nampakkan gestur yang menandakan beliau belum percaya dan meminta kalau bisa anaknya memberikan sebuah bukti gitu. Apa buktinya? Adiknya tersebut betul-betul dimakan serigala seperti yang mereka ceritakan. Lalu di sini Allah jelaskan, waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Kemudian mereka datang ya dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam, bidamin kadib, yang mana gamis itu bergelimbang atau bersimbah dengan darah, yang sudah berlumuran darah. Jadi mereka datang kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dengan membawa kamis, bajunya, jubahnya ya. Jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang tentu dikenal oleh sang ayah, tapi kali ini jubahnya tersebut berlumuran darah. Ya. Lalu ketika melihat gamis Nabi Yusuf yang sangat familiar di mata Nabi Yakub, ya, karena memang itu sering dipakai dan kita memang tahu ya biasanya pakaian anak-anak kita gitu ya. Tapi kali ini dilihat sudah berlumuran darah. Lalu apa reaksinya Nabi Yakub, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Qala, beliau berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dengan suara yang gemetar ya, mata berkaca-kaca, tubuh yang menggigil, yang bergetar karena menahan kesedihan, bercampur marah juga, kesal juga, ya, emosi. Beliau mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra, ya. Bahkan ya telah ditipu daya diri kalian dalam perkara ini. Begitu cara mengatakan. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan ya artinya begini. Bahkan saya tidak percaya dengan ini. Ini hanyalah sesuatu yang ditunjukkan oleh diri kalian, hawa nafsu kalian tentang perbuatan ini. Ini hanya tipuan kalian saja. Begitulah kira-kira. Ya, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan kata Nabi Yakub, nafas hawa nafsu kalianlah yang telah menunjukkan kalian untuk menyampaikan cerita ini, untuk menyampaikan perbuatan ini. Baik cerita yang disampaikan, begitu juga
perbuatan yang disangkakan oleh Nabi Yakub merupakan sebuah tipu daya, muslihat dan kebohongan. Lalu ya, Nabi Yakub berpaling dari mereka sambil menangis berurai air mata dan dalam perasaan sedih yang luar biasa. Beliau mengatakan fasabrun jamil. Maka tiada yang bisa dilakukan kecuali dengan bersabar yang indah, bersabar yang baik, sabar yang sebenar-benar sabar. Jadi beliau di sini tidak lihat marah Bapak Ibu ya, tapi tetap mengungkapkan suatu kata-kata yang sesungguhnya kalau difahami oleh orang yang punya perasaan, punya akal, punya apa namanya, punya mengerti dengan sindiran, ya ini suatu perkataan yang menampar sekali sebetulnya. Begitu mengaku dengan sebuah cerita, lalu ayahnya bukannya percaya, malah mengatakan ini hanya redaksi kalian saja, ini retorika kalian saja, atau ini adalah eh, eh, tipuan hawa nafsu kalian saja terkait dalam hal ini. Jadi Nabi Yusuf juga nggak marah sebetulnya, ya nggak, tidak marah dalam artian membentak, menghardik, apalagi memukul, tidak. Ya, tapi beliau cuma mengatakan saya nggak percaya, ini pasti ada apa-apa dengan kalian. Lalu Nabi Nabi Yakub menangis sambil mengatakan fasabrun jamil, ya. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah tempat meminta pertolongan atas apa-apa yang kalian sifatkan, atas apa-apa yang kalian ceritakan, atas apa-apa yang kalian kabarkan kepadaku. Jadi dua dua kalimat ini disampaikan oleh eh, Nabi Yakub Bapak dan Ibu. Beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita ketika menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu musibah, menghadapi suatu yang tidak kita inginkan, kita mengucapkannya dengan Wallahul Musta'an. Allahul Musta'an. Allah tempat meminta atau memohon pertolongan. Nah, terkait dengan fasabrun jamil ini, apa yang dimaksud dengan fasabrun jamil, Bapak dan Ibu? Sabrun jamil adalah sabar yang tidak diiringi dengan apa namanya, raungan, pekikan, hentakan, mencakar-cakar wajah, menjambak rambut, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang ya, yang ketika ditimpa musibah, terutama musibah meninggalnya orang-orang yang dia cintai atau hilangnya orang-orang yang dia cintai, dia langsung berguling-guling di tanah, mencakar wajahnya, menjambak rambutnya, memukul-mukul dan lain sebagainya. Nah, itu bukan sabrun jamil. Sabrun jamil itu adalah sabar yang diawali dengan ucapan alhamdulillah. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia pertama kali mengucapkan alhamdulillah, kemudian diiringi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mau ditambah juga dengan ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, itu dimaksud dengan sabrun jamil. Nah, dalam riwayat disebutkan dalam kitab At-Tabari, ya, karena memang beliau seorang manusia ya, beliau saking lamanya menangis, menangis pagi, siang, sore, dan malam, meratapi kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang betul-betul sangat disayangi, sampai-sampai kantong matanya itu jatuh ke bawah Bapak Ibu. Ya, terlihat kantong matanya jatuh ke bawah. Kemudian suatu kali beliau ditanya oleh seseorang, wahai Yakub, kenapa kantong matamu sampai jatuh ke bawah? Lalu beliau mengatakan, ini adalah akibat kesedihan, ya, akibat ratapan, penderitaan yang telah aku alami, yang mungkin tidak ada yang sanggup menanggungnya selain daripada diriku. Hanya itu yang beliau ucapkan. Tiba-tiba kemudian Allah menegur Nabi Yakub. Wahai Yakub, apakah engkau tidak ridho dengan ketentuanku? Apakah engkau hendak mengumpat aku? Begitulah kira-kira. Maka di situ Nabi Yakub tersadar dan kemudian beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di posisi Nabi Yakub, ya mungkin Allah alam ya, apa yang bisa kita lakukan? Nangis ya. Oh, menyesalkan semua orang, nyalah-nyalahin sang anak ya. Lapor polisi, macam-macam ya. Dan itu semua adalah hal-hal yang manusiawi tentunya. Tetapi di sini kita mendapatkan ibrah dari Al-Qur'an, dari cerita Nabi Yakub ini, beliau mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah, sabar yang nggak nyalah-nyalahin orang lain, sabar yang tidak meratap, meraung, sabar yang memulangkan semuanya kepada Allah dengan meyakini bahwasanya kita semua milik Allah, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menyelamatkan, Allah yang kemudian nanti akan mengumpulkan kita kembali. Ya, itu yang maksud dengan sabrun jamil. Sabar yang tidak diiringi dengan umpatan, cacian, makian, atau juga mungkin kesedihan yang berlebihan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah sebaik-baik tempat minta tolong atas apa-apa yang kalian ceritakan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian setelah
sang anak-anak tadi selesai bercerita kepada ayahnya tentang kejadian yang menimpa Yusuf, dan itu semua kebohongan ya. Maka sekarang Al-Quran kembali kepada posisi Nabi Yusuf. Jadi Al-Quran membawa kita kembali ke daerah yang lain ya, ke titik yang lain, tempat di mana sedang terjadi juga hal-hal dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tadi kan ayat antara abang-abangnya dengan ayah. Sekarang dibawa lagi kita membawa kepada kisah apa yang sedang terjadi dengan Yusuf di sisi yang lain atau di hutan, di dalam sumur. Setelah satu malam berlalu, besoknya wajaat sayyaratun, dan datanglah ya sekelompok musafir. Sayyarah di sini kalau bahasa Arab sebetulnya mobil ya. Tapi kalau dalam bahasa dulu sayyarah itu artinya ya semacam pedati yang ditarik oleh onta atau kuda. Wajaat sayyarah, datanglah sekelompok musafir yang berkendaraan dengan kuda atau onta. Lalu mereka mampir di sumur tersebut. Karena kehausan mereka mampir di sumur tersebut. Fa'arsalu waridahum. Lalu mereka menyuruh pengambil-pengambil air mereka. Jadi ada di antara mereka itu yang memang tugasnya mengambil air ya. Fa'arsalu waridahum. Lalu mereka kirim pengambil-pengambil air mereka, pesuruh-pesuruh mereka untuk menimba air, ya karena mereka melewati sumur tersebut. Fa'adla dalwah. Lalu mulailah si pengambil-pengambil air tadi atau pengambil air itu satu orang mungkin, ya eh, mengulurkan timbanya dengan tali ya. Begitu timba diulurkan ke bawah dan sumurnya cukup dalam ya, sehingga tidak terlihat itu ada siapa di bawahnya. Kemudian, ya singkat cerita, karena ini mau dipersingkat ceritanya, karena memang agak penting juga diceritakan secara detail, yang terjadi apa? Qala ya bushra hadza gulam. Ketika timba ditarik, tari ditarik ke atas, timbanya naik, tiba-tiba terlihat ada seorang anak sedang bergelantungan di timba tersebut. Sedang bergayut di timba tersebut. Tentu yang pertama tentu yang menarik ember atau timba tersebut dari awal sudah heran ya, ini kok berat sekali. Ya, biasanya menimba cuma berat 1 kilo, ya sekarang kok terasa seperti 10 kilo gitu ya. Tapi dengan penuh perjuangan akhirnya dia berhasil mengangkat timba atau ember tersebut ke atas, dan begitu sudah terlihat, yang terlihat adalah seorang anak laki-laki ya, remaja laki-laki yang sangat tampan wajahnya, yang sangat indah. Tentunya membuat sang penarik timba atau ember tadi kaget ya. Sampai-sampai dia mengatakan, "Qala ya busyra hadza gulam." Dia berkata, betapa menggembirakannya hari ini melihat anak muda ini. Nah, di tafsir At-Tabari dikatakan ada yang mengatakan ya Bushra itu dia menyeru temannya yang bernama Bushra. Jadi Bushra itu dulu memang nama-nama orang dulu ya. Jadi dia menyeru temannya, ya Bushra, wahai Bushra, hadza gulam, ini ada anak laki-laki nih di ember. Tadi menggantung di ember begitu. Ada juga yang mengatakan bukan temannya bernama Bushra yang dipanggil, tapi ya Bushra itu adalah ucapan orang zaman dulu ketika mendapatkan kegembiraan. Ya Bushro, betapa gembiranya hari ini. Ini ada seorang anak muda yang sangat tampan, ganteng didapatkan begitu ya. Kemudian wa asarruhu bida'ah. Kemudian mereka sembunyikan Nabi Yusuf itu sebagai barang dagangan. Wa asarruhu bida'ah, dan bukan barang dagang di sini ya, sebagai sesuatu benda lah. Artinya mereka menyembunyikan Nabi Yusuf dari tuan-tuan mereka. Karena kan tadi mereka profesinya penimba air ya. Orang yang disuruh menimba air, lalu mereka sembunyikan Nabi Yusuf ini supaya tidak ketahuan dari tuan-tuan mereka, teman-teman mereka yang lain, dan tentu tidak bisa juga disembunyikan dengan karung atau dengan mereka menyembunyikan, maksudnya di sini adalah mereka membuat skenario mengatakan kalau anak ini adalah bid'ah, barang titipan. Barang titipan dari penduduk kampung yang ketemu di dekat sumur, menitip sang anak supaya dikirim ke kota begitu. Ya, padahal tidak ya. Padahal di balik cerita ini nanti kita akan temukan ternyata Bapak dan Ibu, apa yang sedang terjadi dengan Nabi Yusuf ditemukan oleh para saudagar-saudagar ini eh, dipantau oleh abang-abangnya, ya, dipantau oleh abang-abangnya, dan begitu melihat Nabi Yusuf diselamatkan oleh salah seorang pedagang ini, mereka berlarian ke sana dan mengatakan, maaf Tuan, ini sesungguhnya adalah punya kami, budak kami ini yang kemarin terjatuh. Ya, budak kami yang kemarin terjatuh di sumur. Ya, kalau memang Anda ingin mengambilnya, menguasainya silahkan. Tapi yang penting dibeli saja dengan harga yang murah. Sampai-sampai akhirnya Nabi Yusuf dijual oleh abang-abangnya dengan seharga 20 dirham saja. 20 dirham paling ya 20 ribu rupiah ya.
dijual 20.000 rupiah. Yang penting bagaimana supaya Yusuf ini hilang dari peredaran, dibawa jauh kemana terserah. Ya, akhirnya mereka buru-buru karena kalau dijual mahal nanti khawatir batal ya, khawatir nanti Yusuf tinggal dan akhirnya jadi PR lagi bagi mereka. Jadi begitu ya, wa asarruhu bida'ah. Para pengambil air tadi menyembunyikan Nabi Yusuf ini. Mereka mengatakan ini ada orang yang menitipkan gitu ya. Jadi mereka tidak sampaikan kalau tadi dapat di sumur dan tidak mereka sampaikan kalau tadi telah dibeli dengan harga yang murah. Karena nanti biasanya yang lain pasti akan timbul rasa tamak dan irinya. Lalu nanti akan merebutnya dari mereka. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa syarauhu bithamanin bakhsin. Wa syarauhu bithamanin bakhsin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah. Wa syarauhu bithamanin bakhsin. Mereka membelinya. Nah, di sini pelaku daripada syarau ini bisa bisa saudara-saudara Nabi Yusuf dan bisa juga para pengambil air tadi. Karena kalimat syarau di sini Bapak dan Ibu dalam bahasa Arab dia bisa berarti menjual dan juga bisa berarti membeli. Kalau yang kita maksud pelakunya adalah abang-abangnya Yusuf, maka berarti syarau di sini artinya menjual ya, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Dan kalau seandainya yang dimaksud sini pelakunya adalah para pengambil air, maka berarti kita menerjemahkannya dan mereka membeli Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Intinya mau dijual mau dibeli, yang jelas waktu itu transaksi terhadap Nabi Yusuf ini sangat murah sekali. Darahima ma'dudah. Hanya beberapa dirham yang bisa dihitung. Mungkin 3 dirham, 5 dirham, 10 dirham, ya. Ada yang mengatakan 20 dirham. Sangat-sangat tidak berarti ya, tidak berharga. Wa kanu fihi minaz zahidin, ya. Dan mereka pada waktu itu ketika terjadi transaksi tersebut minaz zahidin. Zahidin itu adalah orang yang tidak punya nafsu, tidak punya ambisi. Ya, di sini Allah ceritakan bagaimana transaksi itu terjadi. Barangkali Allah yang membuat mereka ya tidak punya ambisi. Mereka jual dengan hanya 5 dirham saja, 10 dirham saja. Yang jelas Allah katakan di sini wa kanu fihi minaz zahidin. Saat itu mereka bertransaksi jual beli dan mereka tidak merasakan suatu rasa keinginan mendapatkan uang yang begitu banyak. Ya, sehingga Nabi Yusuf terjual akhirnya dan dibawalah oleh para pengambil air tadi ke kota ya. Dan sampai di kota Mesir dijuallah Nabi Yusuf itu kembali. Jadi Nabi Yusuf di sini bisa kita pahami mengalami 2 kali penjualan. Penjualan pertama dari abang-abangnya yang melihat ketika Nabi Yusuf diselamatkan oleh pengambil air di sumur, lalu mereka berlarian mengatakan ini adalah budak kami yang terjatuh. Sekarang kalau kamu mau, silahkan kami jual dengan harga yang sangat murah. Lalu diambil oleh pengambil air, dibawa ke kota dan sampai di kota dijual kembali. Dijual kembali oleh pengambil air tadi atau pedagang tersebut. Nah, kemudian ketika dilelang dijual, ternyata yang mendapatkan atau memenangkan pelelangan Bapak dan Ibu adalah petinggi Mesir ya, salah satu petinggi Mesir. Menteri Keuangannya kalau di situ disebutkan ya, Khazinu Misr. Menteri Keuangannya, Menteri Koordinator Ekonomi atau Keuangannya Kerajaan Mesir pada waktu itu. Maka singkat cerita di sini Al-Qur'an langsung singkat ceritanya karena kita bisa memahami alur perpindahan ceritanya dengan membacanya ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra, maka berkatalah orang yang telah memberinya dari Mesir ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Setelah Nabi Yusuf kembali dijual oleh pengambil air tadi di kota karena dilelang sebagai budak gitu ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra, berkata orang yang telah membelinya dari Mesir, yaitu Azizu Misir, suaminya Zulaikha ya. Berkata dia kepada istrinya, yaitu Zulaikha, apa katanya? Akrimi mathwah, muliakan tempatnya. Pingit dia dengan baik. Kita muliakan anak ini, ya. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita, au nattakhidahu walada, ya, atau kita angkat sekalian menjadi anak. Karena memang diceritakan dalam riwayat di sini Zulaikha ini suaminya meskipun seorang menteri ya, tapi tidak punya anak. Tidak punya anak ya karena disebabkan di situ dijelaskan dia tidak punya kekuatan untuk menggauli perempuan. Ya, lemah syahwat atau impotensi atau wallahu alam apapun namanya. Sehingga gak punya anak ya.
Hingga jelas nanti kenapa sampai Zulaikha akhirnya memilih untuk menggoda Yusuf karena memang dari sononya tidak tidak mendapatkan kebahagiaan bersama suaminya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Akrimi mathwahu, muliakan tempat tinggalnya, muliakan pingitannya, asa an yanfa'ana." Mudah-mudahan dia bermanfaat, bisa jadi pesuruh ya, bisa jadi pembantu, bisa jadi supir, bisa jadi tukang kebun, apalagi bisa jadi buat teman-teman yang belanja ke pasar gitu. Au nattakhidahu walada. Atau bahkan bisa kita ambil sekalian menjadi anak laki-laki kita. Nah, itu perkataan Azizu Misr, Menteri Keuangan Mesir kepada istrinya yang telah membeli Nabi Yusuf tadi di pasar. Ya, ini kalau bisa kita bayangkan Bapak Ibu, berarti sekarang Nabi Yusuf telah jauh berada dari rumah tempat tinggalnya bersama ayahnya tadi ya. Ya katakanlah masih di Kanaan, di Palestina. Sedangkan sekarang Nabi Yusuf sudah pindah ke Mesir, dibawa oleh pedagang dan tinggal di rumah saudagar menteri kaya. Kemudian Allah katakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kata Allah. Ini baru cerita pendek baru ya. Baru sampai ke fase Nabi Yusuf masuk ke dalam istana sebagai anak pingitan ya. Wa kadzalik demikianlah kata Allah makkanna li Yusufa fil ardi. Kami beri kedudukan bagi Yusuf di atas dunia. Nah, itu belum kedudukan yang tinggi ya, baru hanya sekedar tinggal di rumah orang kaya, itu kata Allah dengan izin Allah, dengan skenario Allah. Yang tadinya mau tewas di dasar sumur, dengan hitungan hari cuma Bapak Ibu, ya, bisa tinggal di rumah petinggi negara, ya, Menteri Keuangan. Padahal baru 2 hari yang lalu berada di dasar sumur. Nah, kata Allah, demikianlah kami jadikan Nabi Yusuf itu mendapatkan kedudukan di bumi. Itu baru permulaannya, ya. Dan ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah tentu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk menjadikan apapun yang ingin dijadikan oleh Allah. Jadi nggak usah sedih wahai Muhammad. Nggak usah sedih dengan intimidasi kaummu, dengan intimidasi saudaramu, ya. Karena memang Nabi Nabi Muhammad SAW sempat merasa sedih yang luar biasa mendapati yang menentangnya paling utama siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, maaf, bukan Abu Janda ya. Abu Lahab dan Abu siapa lagi? Abu Jahal yang notabene itu adalah paman-paman kandungnya, saudara ibunya ya, tapi menentang Nabi. Nah, demikian juga Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf ini. Ya, dulu juga ada nabi sebelum engkau wahai Muhammad, Nabi Yusuf namanya, bahkan yang membuli beliau, yang membuat makar untuk beliau, bahkan berniat menghabisi beliau itu abang-abangnya sendiri. Nah, ini di antara hikmah Allah ceritakan cerita Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad untuk memberikan spirit, memberikan kekuatan moral ya, bahwasanya memang Allah akan berikan ujian, cobaan kepada para nabi dan rasulnya, tapi nggak usah khawatir, Allah pun juga maha kuasa untuk mengantarkan nabi dan rasulnya ke puncak kejayaan. Ya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikian juga setelah Nabi Yusuf dibuat mendapatkan kedudukan yang baik di rumahnya Azizu Misr, di rumahnya Zulaikha, dan juga kata Allah agar kami panjangkan umurnya, kami sehatkan badannya dan terus berkembang, tumbuh berkembang menjadi laki-laki pemuda yang baik. Linu'allimahu min ta'wilil ahadits, supaya kami ajarkan setelah itu kepada dia ilmu untuk mentakwil mimpi-mimpi. Jadi memang sudah skenario Allah, ya, dilempar ke dalam sumur, ketemu oleh pedagang, disuruh pengambil air menimba air, lalu Nabi Yusuf menggantung di timbanya, kemudian dijual lagi oleh abangnya, dibawa ke kota, di kota dilelang lagi, akhirnya dibeli oleh menterinya Mesir, Menteri Keuangan Mesir, tinggal di rumahnya, dikasih kamar yang bagus, ya, pakai AC segala macam. Ya bisa kita bayangkan lah Bapak Ibu ya, saya mungkin terlalu berlebihan ya menceritakan keadaannya. Kira-kira begitu yang namanya istana kan sesuatu yang luar biasa ya. Kemudian tujuan Allah semuanya itu adalah untuk mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam takwil mimpi setelah ini. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah itu maha berkuasa. Allah maha menang atas segala urusannya. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan menang. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, keputusan Allah. Allah ghalib. Nah, saya membaca ayat ini jadi teringat dengan fase kehidupan saya 10 tahun di Aljazair, Bapak Ibu. Di situ ada satu istilah yang dalam sehari mungkin minimal ya 100 kali didengar ya, atau lebih. Kalau kita ketemu orang Mesir, kalimat Allah Ghalib ini mungkin
Kalau kita bicara 1 jam dengan dia, kalau dihitung mungkin ada lebih 100 kali Bapak Ibu. Dia bilang Allah ghalib, Allah ghalib, Allah ghalib. Apa artinya Allah ghalib di sini? Versinya orang Aljazair. Allah ghalib ini dijadikan kalimat untuk ketika mengatakan sesuatu yang tidak tercapai, ya, sesuatu yang tidak terlaksana, sesuatu yang tidak terrealisasi, sesuatu yang di luar kemampuan. Jadi kalau orang orang Aljazair berjanji dengan kita ketemu jam 10 misalkan, kemudian dia datang jam 11. Nah, kita sudah mangkel, marah, kecewa. Begitu dia datang, dia mengatakan Allah ghalib. Apa artinya Allah ghalib? Ya, sebetulnya minta maaf ya, tapi maksudnya bukan dia minta maaf. Dia mengatakan, saya sudah berusaha, tetapi Allah ghalib. Allah maha berkuasa. Kehendak Allah juga yang berlaku. Ada halang ini, dan ini. Yang kadang-kadang itu diucapkan dengan kebohongan. Padahal dia tidak berusaha. Dia memang tidur. Dia memang lalai. Tapi begitulah ya budaya suatu tempat. Kalimat Allah ghalib dijadikan alasan. Allah menang katanya. Saya sudah berusaha tapi Allah juga yang menang. Ternyata urusannya di begini. Nah, ini eh, di satu sisi ada benarnya ya, bahwasanya memang apapun yang terjadi kita harus pulangkan kepada Allah. Jadi nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh apa emosi. Toh wallahu ghalib gitu ya. Allah berkuasa. Kita hanya punya kita yang lemah ini hanya berupaya, ketetapan Allah juga yang berlaku. Tapi kadang-kadang itu kan dijadikan apa namanya tempat berlindung ya, pelarian. Begitu ada janji, telat 2 jam, begitu dilihat temannya mau marah, langsung bilang Allah ghalib. Ya, Allah yang menang. Padahal dia nggak berusaha, nggak berupaya. Ya, tapi sudah. Kalau sudah kedengaran Allah ghalib, orang kan nggak bisa membantah. Ya, karena memang Allah itu ghalib sebetulnya kan. Tapi cara pemakaiannya yang salah gitu. Wallahu ghalibun ala amri. Ya, Allah maha berkuasa atas urusannya. Nggak ada yang bisa melawan. Mau dibenamkan ke dalam sumur, ya, mau mau ditendang lagi dengan kaki, segala macam. Ya, mau dibeli dulu oleh pedagang, kemudian dijual lagi, berpindah-pindah tangan. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan buat skenario semuanya. Makanya Bapak dan Ibu, di antara inspirasi yang wajib kita dapatkan dalam surat Yusuf ini adalah inspirasi sikap optimisme dan hidup penuh spirit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, ini kita belum selesai tadabbur Bapak Ibu, tapi kita sudah temukan langsung inspirasi ini. Nanti baru puncaknya nanti di akhir ya. Di situ kita betul-betul akan terinspirasi sekali bahwasanya yang namanya kehidupan di dunia ini tidak ada yang mustahil. Hari ini kita mungkin orang miskin, melarat, orang tidak dihargai. Dengan izin Allah, kalau kita mungkin diiringi dengan usaha, bisa saja 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, Allah balikkan keadaan itu. Dan itu yang telah Allah tunjukkan pada Nabi Yusuf. Ya, di zaman modern sekarang ini tuh ada kejadian ya. Bapak Ibu pernah saya sampaikan kan Presiden Suriah, Muhammad Al-Jolani. 1 minggu lebih kurang atau 2 minggu sebelum dia dilantik jadi presiden, itu adalah gembong teroris terbesar di dunia yang dicari, diincar oleh Amerika dan negara-negara Barat. Tapi apa yang terjadi dalam tempo 2 minggu, dengan pasukannya dia berhasil merangsek masuk ke kota Damaskus dan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad dan kemudian berhasil menumbangkan rezim dan membuat Bashar Assad kabur ke Suriah, tiba-tiba langsung jadi presiden. Dan ketika dia diproklamirkan oleh pengikutnya menjadi pemimpin, langsung datang Raja Qatar, langsung datang Raja Presiden Turki, langsung datang Raja apa namanya, raja-raja di sekitarnya. Semua negara mengirim menteri untuk mengucapkan selamat. Terakhir beliau diterima oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi dan seterusnya. Bayangkan, ya, siapa yang menyangka itu? Orang yang tadi bersembunyi di dalam goa, ya, bersembunyi dalam terowongan di bawah tanah, makan yang nggak jelas apa yang mau dimakan, hidup ketakutan dalam peperangan dan segala macam. Dalam hitungan minggu, tiba-tiba langsung pakai jas, pakai Mercy S600, dikawal sekian pasukan, ya, masuk tinggal di istana. Subhanallah, ya, tidak ada mustahil dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya juga demikian. Siapa yang sangka Bashar Assad yang tadinya hidup bergelimang harta, wanita dan segala macam, uangnya triliunan di rekeningnya di Eropa, tiba-tiba harus keluar terhina dari negaranya dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Sekarang menjadi tahanan politik atau pencari suaka di Rusia. Nah, di sini kita ambil hikmah, wallahu ghalibun ala amri.
Jadi hal-hal kecil ini penting kita tekankan Bapak dan Ibu ya, karena inilah tujuan kita mentadabburi Al-Quran untuk mengangkat ma'ani-ma'ani, makna-makna yang memang penting dan kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa putus asa. Serahkan diri, tawakal kepada Allah karena wallahu ghalibun ala amrih. Allah berkuasa atas urusannya semuanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Sehingga orang ya putus asa atau ada orang malah jumawa dengan kekuatannya, tidak pernah bersandar kepada Allah. Nah, ini kelewatan juga ya. Atau sebaliknya, putus asa, hilang harapan dan lain sebagainya. Dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ghalibun ala amrihi. Allah menang berkuasa atas setiap urusannya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang tidak mengetahui hal ini. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, Allah mengatakan di sini melanjutkan kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu, maka tatkala sampailah Nabi Yusuf kepada usia dewasanya. Asyud ya, umur asyud ya istilahnya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an atau istilah bahasa Arab, asyud itu adalah usia kematangan. Jadi dia di atas baligh ya. Kalau baligh kan umur 13 tahun, 14 tahun. Asyud ini mungkin dia sudah di atas 18 tahun ke atas. Tamat SMA lah paling tidak, udah masa kuliah. Antara umur 18 tahun sampai 33 tahun. Begitu saya dapatkan dalam tafsir At-Tabari. Meskipun ada yang mengatakan 35 tahun, tapi ya kira-kira pemuda remaja yang berumur 18 tahun sampai 30 tahun lah ya. Maka tatkala sampai Nabi Yusuf kepada usia dewasanya, antara 18 sampai 30 tahun tadi, atainahu, kami berikan kepadanya hukman, hikmah, pemahaman yang baik, wa ilma, dan ilmu. Allah berikan dua ya, mudah memahami dan tahu cara mengeksekusi apa yang dipahami. Karena ada orang yang paham saja tapi nggak punya ilmu, dia nggak ngerti mau diapakan. Dia paham masalahnya, tapi nggak punya solusi, nggak ngerti mau ngapain. Dia paham ya, tapi kalau Nabi Yusuf tidak, dia diberikan pemahaman dan dia diberikan juga ilmu untuk merealisasikan apa yang dia pahami tersebut. Hukman wa ilma. Ya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah ya wahai Muhammad, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, di sini walaupun yang diceritakan tentang Nabi Yusuf, tapi ujung daripada ayat ini tujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan engkau khawatir wahai Muhammad, sebagaimana dulu kami membalasi Yusuf dengan kebaikan, dengan kemuliaan, karena dia menjadi orang yang sabar, orang yang takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan seterusnya, maka demikian juga halnya dengan engkau dan para pengikutmu yang berbuat baik kepada Allah, menyembah Allah dengan baik, menyembah Allah dengan ihsan, seakan-akan melihat Allah meskipun tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Artinya berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nah, begitulah cara Allah membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak dan Ibu, tiada yang sia-sia ya. Ketika kita berbuat baik ya kepada diri kita, kepada Allah dengan iman dan takwanya kita kepadanya, berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan menjaganya dari perbuatan-perbuatan haram dan maksiat, dan juga berbuat baik kepada orang lain dengan mengulurkan bantuan ya, perhatian dan lain sebagainya, maka pasti akan dibalas oleh Allah, tidak saja di akhirat, tapi bahkan sejak dalam kehidupan kita di dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian tadabbur kita pada pagi hari ini. Ya, saya heran juga nih kenapa biasanya kita tadabbur cuma setengah jam, lanjut tanya jawab sekarang malah jadi 1 jam ya. Barangkali karena asyiknya kita mentadaburi kisah Nabi Yusuf ini ya. Dan ini pun masih sedikit sesungguhnya ya. Kalau seandainya mau kita perdalam lagi dengan makna-makna yang begitu banyak. Demikian mungkin yang bisa saya pandu pagi ini Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat, ibrah, hikmah, mau'izah yang bisa kita dapatkan dari cerita Nabi Yusuf yang baru memang di awal-awal ini ya. Tapi tadi sudah banyak nilai-nilai kita dapatkan, nilai kesabaran, nilai ketawakalan ya, nilai apalagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan bahwasanya juga eh, Allah punya kuasa atas apapun dalam dalam kehidupan ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.